Mungkin yang lain? Mungkin sharing saja Pak. Ya. Menurut pandangan memang dari dulu itu orang yang namanya Islam, entah itu sholat, entah itu tidak, entah puasa atau tidak, itu ketika agamanya itu dihina itu pasti marah. Nah, dan marahnya itu ya kalau penyalurannya itu benar tidak menjadi persoalan, tetapi ketika menjadi tidak benar itu menjadi persoalan baru. Kemudian tentang demo Pak, kalau bagaimana menyampaikan ketidaksetujuan ataupun ketidakadilan kepada katakanlah penguasa yang memang kalau di dalam ayat ada yang penggagah kegilaan itu Pak. Karena kan biasanya orang yang demo itu justru malah ditangkapi, dikriminalisasi sehingga substansinya bergeser. Yang kedua, apakah istilah provokator itu di dalam Al-Quran ada Pak? Terima kasih. Jadi kalau istilah bagaimana kita mengusulkan tadi sebenarnya kan ada mekanismenya ya. Aturan mainnya ada, penyalurannya ada. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang itu tadi, ketika orang itu sudah memahami, orang Islam maksud saya, memahami Al-Quran seluruhnya, itu tidak ada yang seperti itu. Mesti semuanya santun, semuanya halus. Gitu loh. Ya, kalau saya katakan tadi hatinya itu dimanage dengan baik, tentu saja orangnya santun. Hati tidak sama dengan pikiran di kepala. Ketika orang itu hanya mengandalkan kecerdasan di kepala, maka hatinya itu wifi-nya itu pasti disconnect. Bahkan mungkin mereka tidak paham hati itu apa. Hati itu tidak sama dengan liver. Liver itu hati perangkat fisik, tetapi yang namanya kolbu itu adalah hati nurani, perangkat non fisik. Itu berbeda. Jadi jangan disamakan dengan hati liver. Jadi kalau misalnya tadi ada gitu mau menyalurkan, ya salurkan sesuai dengan saluran yang ada. Jadi kalau misalnya demo kemudian ditangkap dan sebagainya, mungkin di dalam demo itu juga melakukan anarkis, bisa juga. Makanya seandainya masing-masing individu tahu tentang dirinya, mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, masyarakat kumpulan dari individu. Ketika masing-masing individu sudah mengenal dirinya sendiri, maka masyarakat itu terdiri dari kumpulan orang-orang yang mengenal dirinya. Maksudnya gitu. Terus masyarakat nanti menjadi satu negara. Negara itu kumpulan dari masyarakat, masyarakat dari individu tadi, masing-masing individu tahu tentang dirinya, eksistensi dirinya, maka dia akan menjadi negara yang betul-betul mengerti tentang dirinya sendiri. Mesti tidak akan melakukan hal-hal yang tercela, tidak akan melakukan penyimpangan, tidak akan korupsi, tidak akan menipu. Kadang-kadang gini loh, saya kadang-kadang juga mudoroso. Orang-orang yang sudah jelas-jelas salah, itu aja masih dibela. Ada pembela kan? Wah, itu aturan hukumnya begitu. Iya, ini saya ngomong sendiri. Artinya sudah jelas-jelas kan tidak dibela. Nanti biar meringankan hukumannya loh. Justru biar dirasakan. Allah mengatakan biar dirasakan kok hukuman itu. Bukan supaya diringankan. Kalau melakukan pengrusakan, coba kita lihat surat 30-41 ya. Tujuan Allah menyiksa itu supaya dirasakan. Allah itu maha pengasih penyayang, tapi juga tidak meringankan kalau memang dia salah. Daral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak nyata kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ya. Agar dia rasakan pada mereka tengah apa yang mereka lakukan, semoga mereka kembali. Biar dia rasakan, akibatnya memang seperti itu gitu loh. Dan nanti kemudian wah ini nanti Rasulnya usul pada Allah, ya Allah ini supaya diringankan, enggak bisa. Allah itu tegas. Orang masuk neraka enggak bisa untuk pindahkan ke surga walaupun Nabi usul misalnya enggak bisa. Nah, seandainya orang paham tentang hal-hal seperti itu, misalnya gini, perlu diketahui bahwa seluruh aktivitas apapun yang kita lakukan itu sudah terekam dengan jelas. Ya. Bagi orang yang tidak paham, itu mereka tidak mengerti. Loh, kita ngomong begini saja, nyata rekaman sampai bertahun-tahun juga masih bisa diputar lagi kok. Apalagi Allah gitu loh. Coba kita ungkapkan lagi ya.
Di dalam surat nomor 83 ayat ke-7, 8 dan 9. Nanti surat yang sama 18, 19 dan 20. Nah, ini dua-duanya ini walaupun berbeda tapi namanya sama. Coba kita lihat. Surat nomor 83 Al-Mutaffifin ayat ke-7, 8 dan 9. Kala inna kitabal fujari lafi sijin. Di sini ada sijin, ya. Wa ma adraka ma sijin, tahukah kamu apakah sijin itu? Terus jawabannya apa? Kitabum markum, kitab rekaman. Jadi sijin itu merupakan kitab rekaman. Kitab rekaman itu contoh konkretnya seperti ini. Nah, ini kitab rekaman ada dua, yang satu sijin, yang satu iliyin. Nah, ini untuk contoh aja. Artinya sijin itu rekaman tentang perbuatan jahat, iliyin rekaman tentang perbuatan baik. Nah, nanti manusia itu sudah punya begini, namanya kitab markum, kitab rekaman. Nah, sekarang kita lihat surat nomor ini ayat 18, 19 dan 20. Nanti dalam ayat 20 ini juga dikatakan kitab rekaman, walaupun pertanyaannya berbeda. Di sini, kala inna kitabal abrori lafi ilin, wa ma adraka ma iliyun. Ketahuilah bahwa kitab atau ketetapan yang baik ada di dalam iliyin. Tahukah kamu apakah iliyin itu? Jawabannya juga sama, kitabum markum, kitab rekaman. Tetapi kitab walaupun sama-sama kitab rekaman, ini isinya berbeda. Di sini buruk, di sini baik. Tapi dua-duanya kitab rekaman. Seperti ini tadi. Isinya beda, di setelan isinya beda. Gitu loh. Nah, ini itu sudah ada diletakkan di kuduk setiap orang, Pak. Coba kita lihat surat ke-13 ayat 11 ya. Supaya kita ingat kembali ya. Jadi kan lahu muaqibatum min bain badaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ini kan innallaha la yughazziru biqaumin. Coba terjemahannya aja, panjang sekali. Baginya, bagi manusia itu ada akibat atau pemberi risiko dari hadapannya dan dari belakang mereka, ya, yang menjaganya dari perintah Allah. Yang menjaga tadi kitab rekaman itu. Selama ini kan malaikat ya, jaga nulis-nulis lah. Ini manual, maksud Allah kok manual. Yang menjaga tadi kitab rekaman itu secara otomatis, gitu loh. Jadi innallaha la yughadiru ma bi qaumin hatta yughadiru ma bi anfusihim. Di sini kan sesungguhnya Allah tidak akan merubah apapun pada sesuatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya kalau sudah terekam itu nggak merubah ya masih seperti itu, gitu maksudnya. Kalau kita merubah otomatis akan di sensor, nggak dihapus. Masih ada rekaman itu nggak dihapus ya, masih di sini aja, tapi nggak ditampilkan, maksudnya gitu. Nanti mengulangi lagi baru ditampilkan. Yang merubah ya yang punya rekaman tadi. Sini kan wa idza aradallahu biqaumin su'al fala maradalah. Dan ketika Allah mengingini suatu kaum itu kejahatan, maka tiada yang bisa menolaknya baginya. Kalau memang Allah mau ada kejahatan, nggak ada yang bisa menolak. Ya. Wa malahum min dunihi min walin. Ya. Dan tidaklah bagi mereka pimpinan selain Dia. Ini artinya bahwa Allah itu punya kewenangan mutlak. Tidak siapapun bisa menolak. Tetapi Allah tidak mungkin sewenang-wenang. Gitu loh. Coba kita lihat ya, surat nomor 17 ayat 13 dan 14. Surat Al-Isra ya. 17, 13 dan 14. Wa kula insanin anzamnahu ta'irahu fi unuki. Dan setiap manusia kami berikan atau kami tempatkan alat tanggung jawabnya berupa rekam tadi di kuduknya atau di lehernya.
Di sini kan wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan kami keluarkan untuknya pada hari kiamat kitab berupa rekaman tadi yang sampai padanya dalam keadaan terbuka. Terbuka tipe orang lain nggak bisa baca, Pak. Misalnya ini ya. Tak buka ya. Karena kitab rekaman. Kitab rekaman ini walaupun dibuka orang lain nggak bisa membaca. Kan terbukanya ini silahkan baca sendiri gitu. Nanti di setel baru keluar loh. Ternyata kamu dulu anu ya pimpinan Yasinan ya. Ada di situ. Loh, dulu itu kamu jadi mandor tebu kok malah melu langsung tebu gitu. Ada rekamannya di situ. Walaupun dibuka tidak bisa dibaca oleh orang lain. Karena kita rekaman, ya. Terus kemudian ayat yang berikutnya, ayat 14. Iqra, kita bacalah kitabmu, bacanya sendiri. Gitu. Di sini kan, kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Nah, kitab ini bacanya sendiri. Cukuplah dirimu pada hari itu sebagai penghitung atas dirimu sendiri. Jadi kamu iso ngitung sendiri. Coba dijajarkan di style. Loh kok minus ternyata. Nah, maka jangan protes, itu hasilnya seperti itu gitu loh. Kita perekaman, kita harus hati-hati. Selama ini orang tidak pernah membahas ini, tidak mengerti. Ya. Itu setiap orang diletakkan di kuduk di leher sini loh. Kan merekam, kita kemanapun merekam. Apapun yang kita lakukan akan terekam dengan jelas. Nah, kalau memang itu sebuah kejahatan, segera bertobat kembali, mohon ampunan. Ketika Allah mengampuni, maka dia akan disensor. Tidak dihitung maksudnya. Nah, wah nanti kan kalau saya diberi kitab itu nanti tak buang, tak simpen, nggak ditunjukkan. Ya nih Allah tahu, Allah punya masternya. Ya. Nih masternya, 23 ayat 62. Jadi seluruhnya di sentral di sana, semua rekaman seluruh ciptaannya ada semua. Tapi nanti masing-masingnya diberi. Ya, misalnya di sentralnya di sini, nanti di copy ning flash disk itu dikasih masing-masing satu. Bisa baca sendiri. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah kami beratkan suatu diri kecuali apa yang dia usahakan. Artinya rekaman itu ya apa adanya sesuai yang dia lakukan gitu loh, tidak ditambah-tambahi. Maksudnya gitu. Kemudian waladaina kitabun yang tiku bil haqi, dan pada sisi kami ada kitab yang berbicara secara hak, secara logis, secara benar. Nah, kalau kita bisa berbicara itu kan mesti rekaman toh. Kitab bisa berbicara itu mesti bentuknya rekaman. Bahum la yudlamu, dan mereka tidak didolimi, tidak dianiaya. Nah, ini di sisi Allah ada masternya. Itu nanti kemudian masing-masing dikasih satu-satu. Suruh nyetel sendiri. Kamu bisa menghitung sendiri tadi, 17, 13, 14 tadi. Nah, itu diletakkan di kuduk setiap ini online dengan yang punyanya Allah. Loh, sekarang yang namanya TV aja juga bisa online. Misalnya ada istilahnya telekonferensi, itu kan bisa juga dari jarak jauh. Apalagi teknologinya Allah masih super canggih. Jangan selama ini kan wah seolah teknologinya Allah manual. Nanti di pundak kanan dan kiri itu nyatet pakai manual itu. Wah, gimana? Teknologinya Allah itu mesti luar biasa. Manusia ini menemukan yang diajarkan oleh Allah. Nah, di dalam Al-Quran sudah memberikan sinyalemen seperti ini sudah cukup lama. Tapi nggak pernah kita ketahui karena nggak pernah dipelajari, hanya dibaca. Bahkan yang dipelajari malah justru bukan Al-Quran. Bagaimana kita bisa tahu, gitu deh. Ya, sehingga dengan pengertian seperti ini, kita masih harus cermat dan hati-hati. Kita tidak mau berani sembarangan. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, tetap hati kita harus jernih dulu, gitu. Supaya nanti tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Ya, kalau hati kita nggak jernih, itu nanti bisa saja di mana-mana bisa terjadi pelanggaran, penyimpangan. Kalau panjenengan mikir-mikir yang negatif, itu bukan hati, Pak, itu pikiran. Ya, jenengan sering melakukan kan? Dalam pikiran negatif itu, itu pikiran, itu bukan hati. Kalau mengatakan wah, misalnya jangan disakiti oleh teman, padahal perintah tadi suruh sabar ya.
aslinya jadi saya sudah mengikhlaskan kok. Saya sudah ridho, sudah ikhlas. Saya sudah gak marah lagi. Tapi nanti tidak ingat ya masih. Lah itu berarti kan belum ikhlas loh. Katanya sudah ikhlas karena ingat masih dongkol, ini gimana? Nggak bisa. Kalau sudah ikhlas itu berarti betul-betul harus pada dimensi theta tadi. Berarti loss sudah. Ketemu ya biasa-biasa saja. Salaman biasa. Yang dulu-dulu sudah dilupakan. Kalau masih ingat kemudian masih dongkol tadi berarti kan ya, masih di otak kiri tadi ya. Itu harus kita pahami. Mungkin yang lain masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini tadi belum masuk substansinya tentang demo ya, masih nanti. Tapi kan itu tadi peringatan-peringatannya dulu supaya kita pahami. Saya mohon tanya Pak Guru. Ini yang berkaitan dengan sikap kita. Kalau ada ayat-ayat, kalau orang lain yang menghina seperti Salman Rushdie dari Iran mengatakan dengan ayat-ayat setan itu, apa kita ya hanya cukup pasrah? Padahal kan kita orang Islam mestinya harus ada ghirah atau semangat untuk menunjukkan jati diri kita Islam. Apa hanya pasrah pada Allah? Kalau hanya pasrah pada Allah kan kelihatannya kita nanti dihina terus itu loh Pak. Makasih. Ya. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan? Aku tak tanya balik. Karena dia punya giroh, semangat tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan demo itu menyelesaikan masalah? Justru akan menimbulkan masalah baru. Nah, ini saya katakan tadi, Allah saja sudah wanti-wanti kepada para nabi dan rasul seperti itu. Ketika kita bertasbih memuji Allah, hati kita akan jernih. Jangan nggak percaya. Ketika kita sedang menjernihkan hati pada malam hari, siapapun yang kita pikirkan supaya seluruh kesalahan yang mereka lakukan terhadap saya ikhlaskan pada malam hari itu dengan hati yang jernih, maka pada saat itu dia itu akan terasa dan mengingat kita. Terasa pada saat itu, walaupun kita tidak ngapa-ngapain. Tujuannya hanya menyerah kepada Allah, ya Allah, supaya diberikan kesadaran mereka. Saya yakin dia terasa pada saat itu. Nah, sekarang begini, kenapa sampai Al-Quran itu dihina oleh orang-orang yang beragama lain? Nah, fakta membuktikan bahwa kita belum bisa memberikan satu pengertian kepada mereka tentang ayat-ayat Al-Quran itu yang sebenarnya seperti apa. Nah, kau Islam ya guru kaya ngono. Jadi kan akhirnya mereka nggak tertarik. Dan ternyata setelah dipahami, dalam Al-Quran itu mengandung ilmu dan pelajaran tingkat tinggi yang itu belum pernah dianalisakan, sehingga mereka yang anggap agamanya sama saja dengan mereka. Ketika kita bisa menyampaikan, loh, Al-Quran itu begini loh, begini loh, begini loh. Dulu pada tahun berapa ya, kita pada waktu saya menyampaikan masyarakat manusia planet luar bumi, itu kita email kepada NASA, tetapi nggak dijawab. Tetapi jarak beberapa bulan kemudian ternyata NASA menemukan planet yang di atas Pluto, planet yang ke-10. Tapi kita sudah ngirim email ke sana bahwa di atas Pluto itu ada planet yang besar. Mungkin sana, wah ini daripada keduluan orang Islam mungkin gitu. Nggak dijawab, tapi dia ternyata mengumumkan ada penemuan itu. Ya. Sekarang aja kan tema kita yang masyarakat manusia di planet luar bumi aja kan ada yang mengomentari itu di YouTube itu. Apa mungkin dia bilang gitu? Itu menandakan bahwa dia itu ya nggak paham Quran. Walaupun yang mengatakan orang Islam, ayatnya bilang jelas. Ya. Tetapi harus ayat dijelaskan dengan ayat, jangan dipahami menurut pikirannya sendiri. Kalau ayat dijelaskan dengan ayat yang lain, itu nanti yang menjelaskan Allah sendiri, gitu deh. Dirangkaikan gitu ya, Pak. Kalau misalnya baju itu di sini bagian depan, bagian belakang, bagian lengan, bagian leher, ya itu nanti yang jahit juga sendiri-sendiri. Oh, sana bagian depan, sana bagian belakang, kemudian sana bagian jahit dengan leher, sana bikin lubang kancing, memasang kancing, sana bagian packing, sendiri-sendiri. Lah ayat-ayat itu ketika dirangkaikan kan bentuk satu struktur pengertian yang sangat luar biasa. Tetapi itu tidak mudah. Karena ayatnya terpencar-pencar, terpisah-pisah. Turunnya ayat kan juga nggak urut kan? Nggak urut. Lah kita juga memahaminya harus nggak urut. Nah, kalau nanti kita mengikuti pemahaman orang ternyata antara A dan B itu beda-beda, lah kita ikut yang mana? Kita harus ngikut Allah saja.
Seandainya Nabi sekarang beliau masih hidup, tentu saja Nabi akan menjelaskan. Karena beliau sudah tidak ada, kita ngikut Allah saja. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk pemikiran. Adakah yang memperhatikan? Allah bertanya kok. Adakah yang memperhatikan sampai 4 kali? 54 ayat 17, 22, 32 dan 40. Diulang sampai 4 kali. Terus kemudian apa jawab kita? Wadah, saya ya Allah memperhatikan, memikirkan, meneliti, mempelajari gitu. Gitu ya. Nanti kalau kita sakit hati itu malah nanti ke kepala lagi. Kita ke hati. Allah tadi menyuruhnya supaya kita ke hati. Nah, semangat untuk bisa menunjukkan kepada mereka adalah mempelajari Al-Quran secara kafah. Akhirnya tunjukkan kepada mereka, ini loh Al-Quran ini. Nah, setelah dia tahu, ternyata Al-Quran bisa begitu ya. Tidak mungkin dia berani lagi mengatakan ayat-ayat setan. Gitu loh. Dia berani begitu karena orang Islam juga nggak bisa menjawab sesuai dengan yang dia pikirkan kok. Ya, kan dia nggak bisa menjawabnya. Tadi ya dipersoalkan nanti demo. Demo itu nggak menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah yang baru. Nah, dalam hal apapun, maka ketika kita menjadikan hati, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Gitu ya, Pak Andi ya. Mungkin yang lain? Ya, silakan. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Guru menanyakan surat 29 ayatnya 49 yang mana di dalam kolbu itu di dalam Al-Quran yang asli ada di dalam dada nabi-nabi. Itu berarti 25 nabi juga seperti itu Pak. Yang saya